semuanya, kembali lagi bersama saya Sabita di Entok Podcast alias Enhypreneur Talks. Buat kamu yang pertama kali nonton podcast ini, jadi Entok Podcast ini merupakan podcast yang mana narasumbernya itu merupakan alumni dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang sekarang sudah menjadi entrepreneur atau kita sebut sebagai Enhypreneur. Pada kesempatan kali ini, kita mendatangi Kak Gina Widianti yang merupakan alumni dari Manajemen Tata Boga tahun 2006 yang sekarang merupakan owner dari Miranti Catering. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung sapa aja. Halo Kak. Halo. Oke Kak Gina, hari ini nih sebelum kita masuk ke sharing session, aku mau ngasih Kakak beberapa rapid fire question. Nah, jadi nanti aku kasih beberapa pertanyaan ke Kakak jawab dengan singkat ya Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Viral or artisan? Artisan. Diskon or bonus? Bonus. Food stall or prasmanan? Mungkin prasmanan. Agak susah ya Kak itu. Porsi mini atau harga naik? Harga naik dong. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Sosial media atau rekomendasi dari teman? Agak sulit nih. Sosial media kayaknya. Aduh, aku juga lagi. Plating or packing? Packing. Salad or gorengan? Gorengan dong. Indonesia banget Kak Gina nih. Bumbu rahasia atau resep turun-temurun Kak? Resep turun. Resep turun-temurun. Oke, modal sendiri atau investor? Modal sendiri. Ekspansi atau fokus? Ekspansi. Kasih tester atau survei saat event? Kasih tester. Kasih tester. Pesanan intimate atau partai besar? Partai besar. Oh, itu udah pasti ya Kak jawabannya. Penggorengan atau oven? Penggorengan. Wok yang gede itu ya Kak? Iya. Tradisional or western? Western, karena lebih gampang. Oh iya, tradisional lebih complicated gitu ya Kak, bumbu-bumbunya. Bumbunya lebih sulit. Iya, setuju Kak. Banyak request atau banyak nawar? Banyak request aja. Tolong dicatat buat calon-calon pembelinya. Oke, outsourcing atau produksi in-house? Outsourcing. Outsourcing. Nasi goreng atau nasi uduk? Nasi goreng. Kalau aku nasi liwet sih Kak. Oke, ini terakhir Kak, masak begadang atau masak dari subuh? Masak begadang. Oh, berarti night person ya Kak? Iya. Oke, thank you Kak. Nah, di sini kan tadi udah aku kasih beberapa pertanyaan yang cepet nih Kak, rapid fire question. Nah, kita masuk ke sesi sharing session nih Kak. Kita bakal mengenal lebih dalam gimana sih Kak Gina menjalankan bisnis Kak Gina yang sekarang ini. Nah, yang pertama mungkin boleh dong Kak diceritain sepak terjangnya Kak Gina dari awal merintis usaha catering ini sampai udah sukses sebagai entrepreneur seperti sekarang Kak. Ya, saya awalnya kan lulus 2011 dari Kitchen and High, mungkin sekarang seni kuliner ya. Nah, setelah itu kebetulan saya itu orang tua saya itu sudah mempunyai catering dahulunya. Oh ya. Ya, jadi sebetulnya saya masuk ke kitchen itu karena di brainwash oleh orang tua saya untuk meneruskan ini gitu. Nah, kebetulan jodoh saya juga anak kitchen juga. Waduh, gak jauh-jauh Kak. Jadi kita berdua kolaborasi untuk membangun catering Miranti ini untuk lebih besar lagi gitu. Dan mungkin dari dahulunya usaha tradisional orang tua, sekarang jadi mempunyai bekal anak-anaknya kalau lulusan dari NHI. Jadi emang relate banget untuk diterusin. Tapi Kak, aku boleh nanya, jadi yang bisnisnya orang tua Kakak dulu ini Miranti juga atau yang satu lagi tuh yang Sapon Miranti Catering? Oh, alah sama. Jadi harusnya pandemi dulu kan pesanan yang banyak itu berhenti. Akhirnya kita kebetulan orang tua saya mempunyai resep lontong mie yang menurut saya wah ini bagus nih untuk dijual. Akhirnya kita menjual merek lontong mie dengan brand ambasador tetap orang tua saya. Oh, aku pikir tadinya malah terbalik. Jadi lontong mie duluan, baru yang Miranti Catering. Ternyata terbalik ya Kak, yang duluan Miranti. Oke, keadaan. Oh, waktu pandemi jadi kok harus ada sesuatu nih gitu ya. Setuju. Kalau misalnya keseharian Kakak gimana sih Kak sebagai seorang entrepreneur? Bedanya tuh apa sih Kak sama orang-orang kantoran gitu? Mungkin karena entrepreneur itu waktunya lebih, kita ada kerja malam, pagi, siang, itu semuanya nggak ada kayak anak kantoran ya, ada shift-shift kayak gitu. Saya kan mungkin harus standby 24 jam untuk di dapur ini gitu. Terus kalau di hektik gitu, kita bahkan nggak tidur gitu. Kayak kemarin kan sudah NHI kayak gitu kan, itu 4.000, hampir 4.000 packs kita layanin. Oh, dari Kakak juga? Karena kalau sudah NHI, alhamdulillah sudah 4 tahun saya yang selalu handle. Oh,
Aku kebetulan salah satu panitianya, jadi aku nyobain juga cateringnya Kak. Iya, oke berarti Kakak kan juga pernah OJT ya Kak, berarti tahu ya gimana bedanya kerja di hotel sama ngurus usaha sendiri gitu ya Kak. Oke, yang menyenangkan menurut Kakak sebagai seorang entrepreneur tuh apa sih Kak? Waktunya lebih leluasa ya, kita yang bisa ngatur waktu kita kayak gimana. Kebetulan saya kan tetap menjadi ibu rumah tangga juga, harus mengatur antara ngurus anak, ngurus suami, dan usaha. Nah itu mungkin lebih enak, lebih leluasa karena keputusan ada di tangan saya. Lebih fleksibel. Jadi kayak bisa balancing antara kerja sama keluarga gitu. Kayaknya seru sih Kak, menarik. Tapi hal yang menantang menurut Kak Gina nih apa? Kalau yang menantang mungkin apa ya, usaha di kuliner ini saat ini kan sangat banyak sekali, apalagi di Kota Bandung ini bermunculan usaha-usaha yang lain. Nah, gimana saya bisa mempertahankan eksistensi catering saya, produk saya, bisa sesuai dengan pangsa pasar saat ini, berinovasi terus, ngikutin zaman gitu. Mungkin menantangnya seperti itu, walaupun mungkin saat ini saya usianya udah lebih tua ya Kak mungkin. Tapi saya harus tetap belajar inovasi di media sosial. Oh ini ada yang lagi viral apa, saya coba cari tahu seperti apa. Jadi tidak ketinggalan zaman, temberin produk-produk saya yang saya keluarkan gitu. Oke, tapi Kak Gina tetap awet muda kok Kak. Tetap kelihatan fresh gitu Kak. Nah Kak Gina nih dari awal merintis usaha, pernah nggak Kakak bikin kesalahan fatal dan gimana cara Kakak untuk survive dari kesalahan itu? Nah, sebenarnya tahun 2023 kemarin saya melakukan kesalahan fatal, itu terlalu percaya pada pegawai saya. Soal ada marketing di suatu perusahaan saya, itu cheating uang ratusan juta dari perusahaan gitu. Nah, saya mungkin di situ gimana caranya saya bisa dengan sisa uang yang ada, terus dengan mental mungkin pasti saya terganggu juga gitu. Karena orang itu orang kepercayaan saya, gimana caranya saya bisa bangkit lagi, orang-orang konsumen saya bisa percaya, karena dia marketing kan berhubungan langsung pertama konsumen ya. Jadi konsumen juga mendapatkan dampaknya, dan saya gimana caranya konsumen bisa percaya lagi kepada Miranti Catering setelah kejadian itu gitu ini. Itu agak kaget sih. Itu bukan nominal yang kecil soalnya 3 digit gitu. Saya side. Bahkan semuanya lah di sini banyak sekali, nggak satu orang aja pegawai saya yang cheating dari satu grup gitu. Dari situlah saya belajar harus menggunakan sistem yang tepat, harus jangan terlalu percaya sama pegawai juga, dan SOP-nya harus jelas juga gitu. Semoga nggak terulang lagi ya. Kalau menurut Kak Gina, apa sih yang bikin seorang entrepreneur itu jadi sukses? Mungkin kalau entrepreneur yang sukses itu harus berusaha untuk inovasi selalu. Jangan terlalu idealis juga, karena kita harus mengikuti pangsa pasar saat ini seperti apa, berinovasi selalu, dan kuat mental. Kalau di entrepreneur ini kan kita harus bertanggung jawab pada pegawai kita ya. Kita harus tetap berinovasi terus. Buat kalian yang sedang belajar menjadi entrepreneur, mungkin ya mentalnya lebih dikuatkan lagi. Oke, ini semoga bisa menginspirasi ya Kak buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang masih kuliah di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak, untuk rencana Kak Gina ke depannya. Kakak mau ngembangin usaha apa lagi? Atau kakak mau ngembangin usaha yang udah ada, catering yang sekarang, atau mau bikin inovasi baru nih Kak? Saat ini saya udah sedang berusaha untuk catering aja ya. Ada di cafe, coffee shop, terus yaitu lotomi, warung nasi. Jadi kita nggak hanya satu lini, walaupun masih sama-sama F&B gitu, tapi nggak catering aja gitu. Sekarang sudah ada coffee shop yang lagi. Boleh di-spill dong Kak, coffee shopnya di mana nih Kak? Mungkin teman-teman nanti bisa main ke sana gitu Kak. Ada DU Coffee, dan sekarang sedang proses lagi, tapi mungkin belum bisa disetelin. Oh, karena masih coming soon ya. Oke, mungkin teman-teman nanti boleh main ke DU Coffee. Berarti di Pati Ukur ya, Kak? Aduh, udah ada 3 cabang. Oh, ada 3 cabang. Oh ya, di Pati Ukur, Rancak Kendal, dan Mekarwahi.
Jujur aku nggak tahu nama daerahnya, cuma tahu DU doang. Oke Kak, nggak kerasa nih Kak, ternyata udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak Kak Gina udah menyempatkan waktunya dan udah ngebolehin kita untuk main dan sharing-sharing di sini. Mungkin untuk closing aku mau minta jargonnya dong Kak. Jadi kalau misalnya nanti jargonnya cuan, challenge yourself, act now. Bisa Kak? Dicoba dulu ya. Dicoba dulu ya. Ini trial dulu ya, trial dulu. Oke, itu udah 3. Cuan, challenge yourself, act now. Udah Kak? Kita ulang lagi ya. Cuan, challenge yourself, act now. Ya, udah ready Kak? Oke, kita mulai ya. Cuan, challenge yourself, act now. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.